kan itu. Belum ke guru kan. Ya Allah ya Qudus najina min kulli bus tawassalna bi syamsi sumus wa bi abdillah al-idrus ya Rabbi bil mustafa bil maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami ya alim nawir lana bil ilm tawassalna bil mugnim wa bi abi bakar bin salim ya Rabbi bil mustafa bil maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya jawad judlana bil murad tawassalna bir rasyad wa bi abdillah al-hadad ya Rabbi bil mustafa bil maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami ya bari judlana bin nazari tawassalna bi abil badari Syekh Zaini Al-Banjari ya Rabbi bil mustafa bil maqasidana wa bilana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtasa qauman li mahabbatih wa aqama qauman li khidmatih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbi warham li syekhina Abil Badali wa subba fi qabrihi rahmah wan ni'ami bijahihi rabbana hasil maqasidana wa khtim bi khatimatil husna ma'as salami wa salli ya rabbana ala nabiyil hashimi wal ali wa sahbihi wal atba'i kullihim. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam uzkuru mahasina mautakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita yang hadir di sini beberapa rahmat dan nikmat darinya dengan berkah dikisahkan atau dibacakannya manaqib seorang waliullah yang sangat mulia, yakni Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Semoga beliau memandang kita yang hadir di sini dengan pandangan ainur rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Disebutkan di dalam manaqib Bughyatul Muhibbin ini bahwasanya seorang waliullah ini sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni dengan ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, yang artinya perhatikanlah, ujar Allah taala, sesungguhnya para wali-wali Allah itu mereka itu apa? Memiliki hal ehwal, memiliki karakter, yakni la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah ada merasa takut dan tidak pernah ada merasa duka cita. Kenapa? Karena dapat dipastikan bahwasanya para aulia Allah itu adalah pewarisnya Rasulullah SAW. Inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di ketika dalam kepungan kafir Quraisy, yang mana Rasulullah memberikan pesan nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar dengan kalimat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, engkau janganlah takut dan janganlah berduka, sesungguhnya Allah menyertai kita. Karena di ayat ini adalah maqam di ketika Sayyidina Abu Bakar diserahkan oleh Rasulullah dengan kalimat tersebut langsung naik makam ma'iyah, makam rasa serta dengan Allah. Jadi setiap para aulia Allah itu selalu mereka itu diberi Allah Ta'ala tetal ma'iyah, rasa serta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La takhaf wa la tahzan. Jadi berkaitan dengan ayat ini, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah itu tidak pernah ada merasa takut
dan gentar menghadapi suatu situasi apapun. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pernah merasa duka cita. Selalu kokoh pendirian mereka. Cuman di balik itu selalu ada disertai dengan rasa ikhtiariyah. Buktinya beliau bersembunyi di Gua Hira. Bukan berarti takut. Ada. Andai kata Sidin hendak, mahantak betis gan hancuran. Sudah seberataan. Cuman di situ tuh harus ada sisi kehambaan. Membuktikan diri itu ada sisi kehambaan. Makanya Bapak tak Sidin. Bukan berarti takut. Karena dikatakan takut berarti kada sesuai dengan lakhaupun. Tidak pernah merasa takut. Nah, jadi bukan tidak pernah merasa takut ini bukan berarti jagau petantang petenteng membawa pedang, lain. Maksudnya tidak takut dengan cacian, tidak takut dengan hinaan, tidak takut dengan bala nang disandang, dan lain sebagainya. Tidak takut dengan fitnahan. Karena diri Rasulullah SAW itu tidak pernah luput daripada yang namanya celaan dan fitnahan. Sudah jelas-jelas mukjizat Rasulullah itu dapat dan mampu membelah bulan, masih saja dikatakan oleh kafir Quraisy sebagai apa? Innahu la sihrum mubin, sihir yang nyata. Karena apa? Karena hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim. Allah taala tutup hati mereka daripada pintu hidayah. Wa ala sam'ihim, dan pandangan mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat yang membawa hidayah. Wa ala absarihim, pandangan mata mereka buta daripada melihat mukjizat-mukjizat kenabian yang mana mereka menganggap hal itu adalah merupakan suatu sihir. Ugisyawah, berarti mereka itu sudah dicap sebagai orang yang celaka. Kalau sudah dicap oleh Allah sebagai ugisyawah, sebagai orang yang celaka, berarti orang tersebut tiada lain adalah walahum azabun azim. Hak mereka adalah mendapatkan azab yang sangat besar kelak pada hari kiamat. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini dilahirkan sebagai umat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun tidak pernah sejaman dengan beliau dan tidak pernah menyaksikan bagaimana keelokan wajah beliau. Inilah suatu umat yang dibanggakan Rasulullah SAW. Pada suatu saat baginda Rasulullah SAW duduk termenung sambil memandang bintang-bintang di langit. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau termenung? Dijawab Rasulullah SAW, ana syaukan li ummati, aku rindu terhadap umatku. Ditanya oleh sahabat, bukankah kami ini umat sampian wahai Rasulullah? Faqala la, ujar Rasulullah, bukan. Bubuhan ikam ini lain umatku. Antum ashabi. Buhan ikam ini sahabatku. Waman ummataka ya Rasulullah, tersiapa umat engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man lam yarauni wa yusaddiquni. Orang yang tidak pernah menyaksikan aku, tetapi mereka membenarkan kerasulanku. Tiada lain adalah kita di akhir zaman sekarang ini. Termasuk orang yang dibanggakan dan dirindukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada di hati Nabi SAW. Jangankan di hati Nabi, ada di hati wali aja kita dapat rahmat, dah apalagi ada di hati Nabi. Itu nah. Jadi man lam yarauni, orang yang tidak pernah melihat aku, wa yusaddiquni, dan percaya denganku, membenarkan dengan kenabianku dan kerasulanku. Siapa orangnya tuh? Ya tiada lain kita nih Bang, sudah. Nah, justru itulah Rasulullah merindukan kita. Dengan sebab itu kita sadari diri kita, janganlah kita itu lalai dan janganlah kulir melantunkan salawat kepada junjungan kita. Paling kada minimal sehari itu 100 barang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Minimal tuh menyakawat 300 sallallahu alaihi wasallam. Saputaran tasbih bang itu nah sallallahu alaihi Muhammad. Agar sebab menikmati, mensyukuri wujud kita ini sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh nang dirindukan sidin memandang bintang tadi tuh. Tiada lain muha-muha kita nih Bang, sudah. Nah, kemudian Rasul ini kan memiliki khalifah, yakni Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Yang mana beliau memberikan pesan tadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hai Abu Bakar, janganlah engkau ada merasa takut dan jangan merasa duka cita. Karena itu apa? Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menyertai kita. Begitu juga para aulia Allah. Wabil khusus kepada orang yang kita bacakan haulnya ini, yaitu Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari.
ya pastilah beliau mendapatkan makam tersebut. Karena kita tidak meragukan lagi makam Tuan Guru Sekumpul ini tidak lepas daripada makam Qutbiyah, seorang wali kutub. Siapakah mereka para wali Allah termasuk Guru Sekumpul yang menyandang tidak takut dan tidak duka cita tadi? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa selalu berbuat takwa kepada Allah. Selalu imtisalul awamir wajtinabun nawahi, selalu menjunjung tinggi perintah dan menjauhi larangan. Kemudian lahumul busyra, mereka senantiasa selalu mendapatkan kegembiraan. Fil hayati dunya, di dalam kehidupan di dunia, wa fil akhirah, terlebih lagi nikmat kegembiraan di negeri akhirat. Hal demikian sudah la tabdila li kalimatillah, tidak bisa diganti-ganti lagi, sudah keputusan Allah. Kalau Allah menentukan si fulan jadi wali, itu sudah kawa diganggu gugat. Walaupun tadinya orang awam, orang biasa, kalau Allah menghendaki kun waliyan, jadilah engkau seorang wali, maka seketika itu jadi wali orang tersebut. La tabdila li kalimatillah, tidak bisa diganggu gugat keputusan Allah kada kawa. Dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah merupakan suatu keberuntungan yang sangat besar. Nah, semoga Allah memberikan kita sepercik kecil barang daripada termasuk kategori golongan ayat tersebut. Dengan berkah kita mencintai Tuan Guru Sekumpul Martapura. Amin ya rabbal alamin. Beb, masuk Beb. Nih di samping Guru Rasid nih. Habib Umar, dalam Habib Umar. Umar haba. Zalika huwal fawzul azim. Itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Jadi adanya wujud Guru Sekumpul di Kalimantan ini, wabil khusus Kalimantan Selatan, dan umumnya kita tak umpat juga Kalimantan Timur ini, dengan adanya wujud Guru Sekumpul itu tiada lain adalah wujud daripada fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar. Karena setiap para aulia Allah itu, mereka itu adalah pewaris daripada Rasulullah, atau hakikatnya adalah khalifahnya Rasulullah. Mereka itu pasti di diri mereka para wali-wali Allah Ta'ala itu selalu apa? Alladzi barakna haulahu. Selalu menebar keberkahan di sekitarnya. Itu nah. Memancarkan keberkahan. Karena mereka itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Apalagi sosok Guru Sekumpul, nampak jelas 4 nabi bertajalli di sana. Kalau baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdillah, ya jelas dengan keluasan melautnya keilmuan beliau, jelas sebagai apa? Madinatul Ilm, sebagai gudangnya ilmu, jelas nampak tajalli Rasulullah pada diri Guru Sekumpul. Kemudian keelokan wajah beliau, ya nampak jelas tajallinya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kemerduan suara beliau itu nampak jelas keelokan suaranya Nabiullah Daud alaihi salam. Dan kekayaan beliau tiada lain tajallinya daripada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Itulah kehebatan dan keagungan daripada karamah satu orang yang bernama Guru Sekumpul Martapura ini. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan nazrah dari beliau diberkati Sayyidi Syekh Muhammad Zaini Abil Badali. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu sewaktu masa kecilnya, termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipelihara akan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia. Masa kecilnya saja sudah mahfuz beliau ini. Dan juga sudah dilihat oleh seorang waliullah nang tidak asing lagi di telinga kita, nang kubahnya di samping Datuk Kalampayan, yakni Tuan Guru Zainal Ilmi. Sidin nang menyebutkan, wahai Salbiyah, jaga di rumah itu ada orang nang
wali akhyar minal akhyar. Orang yang dipilih. Masih halus sudah mencapai derajat kewalian sudah. Yang tidak lain adalah cucunya sendiri, yaitu Muhammad Zaini Abdul Ghani radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu anhu tidak pernah yaitu ihtilam seumur hidupnya hingga akil baliknya. Hanya disebabkan umur saja. Jadi Sidin ini, guru sekumpul ini tidak pernah yang namanya mimpi basah, mimpi kawin. Karena orang setiap mimpi kawin itu pertanda akil balik pada umumnya manusia. Tapi Sidin karena orang nang mahpus, orang nang terpelihara, dijauhkan daripada mimpi-mimpi nang jelek tersebut. Karena mimpi ihtilam itu tiada lepas daripada peranan syaitan. Nah, orang-orang seperti guru sekumpul ya jelaslah syaitan nang pengganggu mimpi ihtilam tadi kan mungkin wani baparak. Karena orangnya mahpus. Itu dari masa halusnya sudah ketahuan. Kemuliaan sesosok Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Al-Banjari ini. Hanya sekedar umur namanya beliau menandakan kebalikannya tadi, bukan dari secara mimpi basah kada ihtilam. Karena beliau ini dari kecil sudah lahumul busra, termasuk orang yang mendapatkan kegembiraan. Dan busra kebanyakan para mufassirin mengartikan adalah ru'yatun salihah, mimpi-mimpi yang baik, tidak pernah ada mimpi-mimpi yang campur aduk oleh gangguan syaitan, tidak pernah. Nah, karena setiap para aulia itu tadi apa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya. Mereka senantiasa mendapatkan busra di dalam hidup di dalam dunia. Karena busra itu kebanyakan para mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir mengatakan adalah ru'yatun salihah, mimpi yang baik-baik. Termasuk salah satunya guru sekumpul, orang yang selalu mendapatkan ru'yatun salihah, mimpi yang baik-baik. Tidak pernah mimpi beliau itu dicampuri oleh peranan syaitan. Di antaranya tanda-tanda mimpi dicampuri peranan syaitan adalah mimpi ihtilam. Mimpi bakamih ditilam. mimpi jimak kada pernah. Nah itu di antara kemuliaan daripada guru sekumpul Martapura. Sedikit daripada mukaddimah manakib ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita dapat liqa'ahu, berjumpa dengan guru sekumpul yaqzatan wa manama, dalam keadaan janda. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna biliqa'i Syekh Zaini yaqzatan wa manama warzuqna bi ru'yatihi yaqzatan wa manama. Allahumma jma' bainana wa bainahu fi yaumil qiyamah tahta liwa'il hamdi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sedikit hajat dulu lah, asal ada. Ngabulkan hajat. Mau ditamatakan tuh sampai subuh. Pada nang pas guru Rasid membacakan. Okay. Kita mano pulang lah, ditamatakan aja guru yang bahasa Arab dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila ruhi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain ad-dunya wal ukhra. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian lagi semalam kita di walhasil sudahlah gurulah anyar di wa maqamul fana maqamul wujuda ilallah. Berarti sambungannya wa maqamul baqa maqamus syuhudika bi anna wujudallah sarin fi kulli dzaratil wujud. Sampai situ semalam lah. Iya. Berarti kita mulai wa yusamma. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu wa yusamma hadzal maqam maqam at-tajalli wadh-dhuhur. Wa hadzal maqamu maqamu ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ma'ah wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fih wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablah wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dah. Walakin maqamul baqa la yahsulu illa ba'da maqamil fana wa fana'il fana. Artinya, dan dinamai akan ini maqam, yaitu maqam tajalli wa zuhur, maqam nyata dan nampak. Wahazal maqam, dan ini maqam, maksudnya maqam baqa billah. Maqamu ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ma'ah. Yaitu, ialah kedudukan, ialah maqam yang tiada aku lihat akan sesuatu, kecuali atau melainkan aku melihat akan Allah sertanya. Wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah fihi. Dan tiada aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat Allah Ta'ala padanya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablahu. Dan tiadalah aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat akan Allah Ta'ala qablahu, sebelumnya atau dahulunya. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ba'dahu. Dan tiadalah aku lihat akan sesuatu melainkan aku lihat akan Allah Ta'ala ba'dahu, kemudiannya atau sesudahnya. Walakin, akan tetapi, maqamul baqa, kedudukan maqam baqa ini, la yahsulu illa ba'da maqamil fana wa fana'il fana. Tidak akan berhasil, tidak akan bisa diraih, melainkan setelah melalui maqam fana dan maqam fana'ul fana. Artinya melainkan kemudian daripada maqam fana dan tiada memandang ia akan fana itu. Intaha, selesai. Nah, artinya di sini ini sebelumnya kan kita membicarakan tentang 3 faktor semalam. Sedikit diulang kepada Bapak Jolul lah. Permisi guru lah, berdiri. Semalam kan dari Syekh Saman Al-Madani mengajarkan ilmunya kepada muridnya yang bernama Syekh Abdul Samad Palembang. Tiada lain, Syekh Abdul Samad Palembang ini kawan daripada Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi Syekh Abdul Samad Palembang menulis perkataan gurunya, yakni gurunya itu Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Ditulis perkataan Syekh Saman tadi, jadilah kitab Zadul Mutakin ini. Jadi di situ disebutkan sidin, ujar Syekh Abdul Samad Palembang, guruku Syekh Saman Al-Madani mengajari kepadaku ada 2 hal, yaitu yang pertama masalah maqam, kedudukan atau pendirian. Makamnya, pendirian kita tuh di mana badiam. Nang pertama pada maqam pana. Arti pana itu lenyap atau sirna. Kemudian yang kedua di baqa. Di baqa. Artinya kekal. Nah, adapun pana ini di bab sebelumnya ada terbagi 3. Nang pertama disebut dengan pana fil af'al. Pana di dalam segala perbuatan. Yang kedua, pana fis sifat. Nah, kemudian yang ketiga pana fis zat. Adapun untuk meraih makam di baqa, ujar Sidin tadi,
la yahsulu, kadang mungkin bisa berhasil mencapainya illa fi maqamil fana, kecuali duduk di makam fana ini dahulu kita. Kenapa? Alasannya karena wujud kita di muka bumi ini sebenarnya asalnya kita tuh fana dahulu kadada. Setelah lahir di dunia baru ada. Nah, jadi dahulu fana dulu baru wujud. Jangan langsung ke masalah baka dulu. Fana dirincau kada kawa, kada berhasil. Harus menempati aturan. Aturannya lewat fana dahulu baru ke baka. Nah, adapun baka ini tadi itu kan ada dua versi nih. Yang pertama suhudul wahdah bil kasrah. Nah, yang pertama suhudul wahdah bil kasrah namanya makamnya nih. Yang kedua suhudul kasrah bil wahdah. Nah, ini makam bakanya Bang eh. Jadi tanpa melalui di sini dahulu mustahil kau mencapai ke sini. Karena wujud kita ini asalnya Adam, asalnya kita ini kadada, baru wujud, baru ada. Setelah ada Adam lagi, kadada lagi kita nih. Dari tiada, lalu ada, baru tidak ada lagi. Nah, berarti hukumnya panah lah. Nah, masalah panah nih, ya tiga nih pulang faktornya. Yang pertama tentang perkara af'al, yang kedua perkara sifat, yang ketiga perkara zat. Barulah ke makam baka. Ini pun juga setelah perkara panah zat ini pulang harus juga kita pahami tentang penutupnya tadi, tentang fanaul fana. Nah, setelah fanaul fana ini barulah kita mengarah ke baka. Nah, sini dulu penutupnya. Setelah mempelajari yang tiga hal ini. Mana asmanya aja? Asmanya sudah masuk di sifat. Masuk di sifat sudah. Adapun Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari atau Datu Nafis, sidin pakai asma ada di Durun Nafis dah. Ada di sini kenapa asma kadada sudah masuk di sifat. Nah, itu. Nah, disinilah nang kisah nang mara'aitu syai'an illa wara'aitullah fihi, mara'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'da, mara'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ah, mara'aitu syai'an illa wara'aitullah qablah. Di sini kisahnya. Di suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Nah, itu pun kayaknya di sini keakhirannya nang paling mudah mencernanya tuh posisinya pada suhudul wahdah fil wahdah. Nah, itu sama ini penutupnya fanaul fana. Cuma ini suluknya dahulu. Jadi keilmuan Datu Kalampayan ini juga. Saya Abdul Samad Palembang ya ini juga. Pokoknya murid-murid saya samaan semuaan di sini. Ambilannya tuh. Nah, jadi sedikit aja diulangi pulang di sini nih. Soalnya kan banyak nang hanyar nih. Ya kalau nah kita ulangnya sedikit ya Bapak Kumbang. Siaran ulang. Iya. Itu dahulu kan. Nah, fokus ke panah dahulu. Panah dalam artian lenyap, hilang, sirna atau hapus. Ini panah dah hilang tulisan tadi. Lenyap atau sirna. Ini nah. Kenapa kita jadi mengarah ke sini? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan.
apapun yang terwujud di alam semesta ini semuanya itu adalah apa? Fan, lenyap, sirna, hilang, termasuk wujud kita dan makhluk lainnya. Karena nang berhak sebagai kekal, wayabqa, yang kekal siapa? Wayabqa, yang kekal siapa? Wajhu rabbika. Hanyalah zat rabbika, zat Tuhan engkau, hai Muhammad. Zul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Hanya zat Tuhan engkau ya Muhammad yang memiliki keagungan dan kemuliaan, yang memiliki sifat yabqa atau kekal, baqa. Nah, memiliki sifat baqa hanyalah zat Tuhan engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat kekal nina. Nah, bersifat kekal hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat baqa, mustahil bersifat fana. Kalau bersifat fana, bersifat hilang, nah, sifat nang wajib bagi Allah ini hak Allah taala kekal, adapun fana ini hak bagi makhluk nang sirna ini nah. Pokoknya dalam sifat 20 itu nang wajib itu bagi hak Allah taala, nang mustahil bagi Allah taala itu larinya ke makhluk, yaitu kita. Contoh, Allah taala bersifat wujud, mustahil Adam. Nah, Adam itu kita. Allah taala bersifat sedia, bersifat kadim, mustahil hudus baharu. Nah, baharunya itu kita. Kemudian Allah taala bersifat kekal, abadi, selama-lamanya, tidak ada kehancurannya. Mustahil bersifat pana. Nah, sifat pana yang mustahil bagi Tuhan tadi ke kita. Kita namanya nyandangnya. Kemudian Allah taala itu apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Mustahil mumasalatuhu lil hawadis. Hak Allah Ta'ala memang tidak ada serupa dengan makhluk lainnya. Dengan makhluk yang baharu ini kada kau menyerupai. Karena apa? Laisa kamislihi syai'un. Adapun kita, yaitu mumasalatuhu lil hawadis itu kita. Ada kesamaannya. Sama-sama bertangan dua, sama-sama berbetis dua. Ya kalau itu nah, itu kah kita. Nah, kembali ke sini pulang. Jadi nang kekal itu zat Tuhan, adapun nang pana ini zat kita, diri kita. Itu nih, ini langsung pakai di sifat 20. Bukan hanya sekedar menghafal wujud, kidam, baka. Itu ya, anak-anak SD kan bisa. Pakainya di sini kita. Sebenarnya, kemustahilan bagi zat Allah itu sebenarnya dipakai untuk kita, Mas Wiwit. Jangan dipukahakan ke lain. Ini kebanyakan bukahakan ke lain, kemana? Ke layaunya. Apapun yang mustahil bagi zat Tuhan itu ke kita larinya sebenarnya menyandang. Nah, di antaranya bagi Allah wajib bersifat kekal. Nah, hamba ini wajib bersifat fana, fan. Nah, tingkatan fana pulang menurut Syekh Abdul Samad Palembang yang mengambil pelajaran daripada gurunya yaitu Syekh Saman Al-Madani, guru daripada Datuk Kalampayan Al-Banjari. Tingkatan kepanaan bagi kita orang nang muridin nang ini ada 3 faktor. Pertama tentang af'al, kedua tentang sifat, ketiga tentang zat. Nah, mau kadamu bicara fana dulu baru ke baka. Itu. Penghapus Mas Bebet. Jadi jelas sudah di ayat inilah bahwasanya apa nih kita pinandu dah. Nang kekal hanyalah zat Tuhan kita. Nang pana itu apapun nang ada terdapat di alam semesta. Nah, tuh. Baik yang nyata maupun yang gaib, baik bangsa jin, malaikat ataupun bangsa manusia dan binatang dan lain sebagainya, ataupun nabati atau tumbuh-tumbuhan, semuanya patah juga sirna. Ya apa saja dulu teh. Jangan ini aja. Maaf guru lah, belum berdiri. Dari ayat situ pinandu sudah kita bahwasanya tentang ilmu pemanaan ini bukan bid'ah julakai, memang dibimbing oleh Quran. Memang sudah dari aturan Quran gitu. Lain, jakanya kada ada anjuran dari Al-Quran berarti hayal.
Bismillah. Nah, artinya tahu sudah kita oleh bahwasanya kenapa jadi digiring kita melalui lewat panah dahulu? Karena wujud kita ini asalnya minal adam, lalu wujud tadinya kadada lalu ada. Dari panah baru berwujud. Tuh, nah, dari ketiadaan baru ada. Ya wajar lewat panah dahulu. Jangan berdahulu lewat baka kisahnya. Nah, tadi apa tadi di ayat tadi? Kullu man 'alaiha fan, semuanya itu panah, sirna, hilang, lenyap. Nang kekal siapa tadi? Wajhu rabbika, zat Tuhan engkau saja. Nah, tingkatan pemanaan nang pertama adalah disebut dengan panafil af'al. Apa itu? Yaitu lenyap segala perbuatan kita itu pada perbuatan Allah. Lenyapnya segala perbuatan kita nih lenyap perbuatan kita ini pada mana paham tadi maksudnya? Oh, tujuh jungkang lagi. Sini Niki. Iya. Sirnanya perbuatan kita di dalam keesaan perbuatan Allah. Di dalam keesaan. Tulisannya jelek bener ha? Asa kawan dibaca deh. Nah, arti af'al lenyapnya segala perbuatan kita selaku hamba ini dan makhluk lainnya di dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Masuk. Di sini nah, ini. Nyaman nih. Ya. Lu lanjut lah. Nah, jadi di situ tadi di af'al ini nah. Apa itu af'al? Jamak daripada fi'lun, fi'lani, af'alun. Di situ tuh. Dengan dalil wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian lakukan. Allah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian perbuat. Nah, artinya apa? Semua perbuatan yang kita miliki ini atas dasar biiznillah. Karena la tataharrak zaratun illa biiznillah. Tidak bisa bergerak sezarah pun, sedikit pun. Apapun yang terdapat di alam semesta ini, melainkan illa biiznillah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud illa biiznillah itu illa bifi'lillah. Kenapa? Karena manusia, khususnya diri kita nih, kenapa jadi ke diri kita? Karena wafi ampusikum apalatum sirun. Diri kita dahulu kita pikirkan, hanya mikirkan nang pohon jambu, hanya mikirkan nang sapi, nang lain sebagainya, saurang dahulu. Kenapa? Karena kita perlu dipanapil af'al, karena diri kita masing-masing manusia ini adalah orang nang hamba nang lemah yang disebut la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya semata-mata billah, dengan pertolongan Allah. Itu hanya jangan sekedar dikata, tapi dirasa. Setiap kali kita menaiki kendaraan, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Tapi di balik makna wala haula wala quwata illa billah tadi tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah, sering kita lupakan. Buktinya apa? Rasa saurang tadi nang kawa. Akhirnya hal-hal yang demikian itu bisa membawa kepada kemudaratan. Jangankan hal-hal nang hukumnya mubah, dalam keadaan ibadah pun bisa celaka. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Kenapa? Karena tidak menyadari dirinya la haula wala quwata illa billah. Tidak menyadari dirinya itu dalam af'al Allah.
Dengan sebab itulah akhirnya timbul yang namanya penyakit riya. Alladzina hum yura'un. Mereka itu riya. Nah, itu yang kita hindari. Kalau sudah kita masuk dalam tauhidul af'al, bisa dipastikan penyakit-penyakit batiniah tersebut akan terkuak habis, hilang, lenyap, dan sirna. Karena pengakuan kita itu ada lagi. Nah, adanya lah perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kalian dan apapun yang kalian lakukan. Lenyapnya segala perbuatan kita di dalam keesaan Allah. Keesaan perbuatan Allah. Nah, itu tuh. Jadi sirnanya perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Nampak jelas kudrat dan iradatnya, kuasa dan kehendaknya pada diri kita. Nah, tanpa kudrat dan iradat Allah Ta'ala, kadang mungkin guru tadi sampai ke sini, melangkahkan kaki, pasti disertai dengan kudrat iradat Tuhan ke sini. Karena la tataharak zaratun illa biiznillah. Tidak akan bergerak sejarah pun pada diri batang tubuh guru ini, kecuali semata-mata bifi'lillah, dengan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Sebagaimana di ayat lain lagi disebutkan, wa ma ramaita iz ramaita, walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, bukanlah engkau yang melempar, hai Muhammad. Iz ramaita, di ketika engkau melempar. Walakinnallaha rama, akan tetapi Allah lah yang telah melemparnya. Secara jahir memang tangan sang Muhammad yang melempar. Secara jahir, tetapi secara hakikat Allah rama, Allah lah yang telah melemparnya. Jahirnya tangan Sayyidina Muhammad yang melempar, atau jahirnya tangannya Mas Wiwit Purwanto. Nah, coba-coba nih lempar ke situ. Tuh, ambung. Nah, jahirnya Wiwit Supriyanto, yalah. Oh, jadi supaya jangan terlalu tegang bang. Jahirnya Mas Wiwit, tapi secara hakikatnya walakin Allah rama, Allah lah yang telah melemparnya. Artinya dengan perbuatan Allah lah Mas Wiwit tadi mampu melakukan hal tersebut. Nah, kayak itu. Dengan pertolongan Allah lah, dengan af'al Allah lah mampunya kita melakukan hal tersebut. Dan tidaklah engkau yang melempar, di ketika engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang telah melempar. Nah, itu. Artinya di sini nih peranan hamba tuh kada mutlak ampun inya. Ada peranan Tuhan nang membantui inya dari segi hal af'al. Nah, itu. Karena diri kita ini la hawla wala quwata illa billah, tidak memiliki daya dan upaya melainkan Allah Ta'ala nama menolongnya. Nah, itu. Jadi definisi af'al itu dahulu lah. Semua perbuatan itu apapun lenyap di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan af'al ini terbagi dua. Ada mubasyarah dan ada pula tawallud. Nah, ini hapus pulang. Narang ini. Kadang-kadang keluar. Pohon. Oh, masih di toko oleh. Tapi kemudian direkaman jelasnya masuk rekaman. Ada jalangan lagi. Nah, definisi af'al tadi kayak itulah, semua perbuatan itu tiada lain adalah lenyap perbuatan kita selaku makhluk ini di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala.
Af'al ini, panapil af'al, lenyap di dalam perbuatan ini, lenyap di dalam keesaan perbuatan Allah ini ada dua jalan. Ini versi Syekh Muhammad Nafis, termasuk juga Dato' Abdurrahman Siddiq, Sapat, Riau, Mufti Indragiri. Dalam kitab Amal Ma'rifah, Sidin memberi arahan, kalau di sini kan kadada ringkasnya aja tuh. Af'al ini ada dua. Pertama yang disebut mubasyarah, yang kedua tawalud. Mubasyarah tawalud nih. Apa artinya nih? Arti mubasyarah, suatu perbuatan yang langsung dari Allah, yang tidak bisa ditiru oleh hasil karya tangan manusia. Contohnya mencipta wiwit nih nah. Biar profesor manapun mau ulah robot nah kayak Mas Wiwit ini kan sama. Mas Wiwit bisa behira robot kan bisa behira kan. Nah, itu nyatanya. Nah, artinya nih memandang muhawas Wiwitnya teh tiada lain yang memperbuat mencipta Mas Wiwit ini adalah Allah Ta'ala. Nah, gitu. Atau memandang bulan, bintang, pepohonan. Siapapun, sejenius apapun manusia tidak akan mampu membuat sehelai daun pun di muka bumi ini, tidak akan mampu. Yang sama persis kayak ciptaan Allah Ta'ala selembar daun itu. Nah, itu kita memandang pohon tersebut, daun tersebut, tiada lain itu adalah hasil perbuatan Allah Ta'ala secara mubasyarah. Mubasyarah. Apapun yang kita lihat. Tuh, ngarannya tuh. Tuh double nih. Ini. Mulen. Pisangnya ini bangai perbuatan Allah Ta'ala secara mubasyarah. Mulinnya perbuatan Allah Ta'ala secara tawalud. Karena arti tawalud itu pandangan kita kayak ini nah. Tidak mungkin terwujud pisang mulin ini tanpa Allah Ta'ala yang memperbuatnya. Diprotes orang lain Allah Ta'ala nama ulah mulin tujar. Mas Wiwit. Nah, si Mas Wiwit nang maulah nih mulin nang ini mampukah bergerak tanpa pertolongan Allah tadi? Nah, apapun nang sudah campur tangan manusia itu adalah perbuatan Allah secara tawalud. Sudah ada campur tangan manusia. Nah, ini nih, jadi ini dua nih. Pisangnya mubasyarah, mulinnya nang meliputi ini apa? Tawalud. Nah, itu tuh ngap. Nah, mana gua kapal tuh ya. Nih. Jadi kita tuh nyaman di bumi nih. Melihat sepeda motor itu nah, itu kita lihat perbuatan Allah Ta'ala nampak jelas pada sepeda motor itu. Dengan secara tawalud. Mana mungkin tangan-tangan yang berkarya maulah sepeda motor itu tanpa ditolongi Allah Ta'ala. Tanpa perbuatan Allah Ta'ala. Gitu tuh. Jadi kalau orang paham tauhidul af'al, sarana zikir semuanya alam nih. Bang ay. Tahi kambing aja kan jadi sarana zikir. Gitu tuh. Apalagi nang coklat. Paham itu lagi antara tahi kambing dan coklat tuh. Jadi sarana zikir samaan. Apapun yang inya lihat, hendak nang masa kini kah? Nang kayak HP itu nah kan masa kini tuh. Zaman Imam Ghazali belum ada HP. Jadi nampak jelas di balik HP itu perbuatan Allah Ta'ala namulah HP itu dengan cara apa? Dengan cara tawalud. Ini mubasyarah nih. Spedul ini tidak memiliki daya dan upaya sama sekali untuk menulis. Di ketika sang kuasa yang memiliki kuasa nih nah, cap menggerakkan spedul. Nang tadinya kada memiliki daya upaya ini ditolongi oleh sang penggerak. Maka jadilah huruf tulisan nang ini nah. Gerak spidol ini disebut mubasyarah nang langsung dari sang kuasa. Adapun tulisan yang terlahir dari spidol ini disebut dengan tawalud. Nah, inilah laksana hasil karya tangan manusia. Ada orang madahkan tulisan spidol, kada pasti orang menyebut tulisan guru. Ya kalau amun tulisan spidol ini berjalan surangan. Berjalan surangan. Tapi kalau anak nih, kada kau berjalan surangan nih, la haula wala. Tidak ada daya dan upaya. Kecuali ditolong sang penggerak. Nah,
Hendak nyaman lagi sampean Mas Wiwit. Nah, diriku ini adalah mubasyarah. Ngoy. Nampak jelas pian melihat tangan pian tuh mubasyarah ma'adok apa? Amplang. Adapun amplang yang jadi dari tanganku adalah tawalud. Wah, itu tuh. Itu keduanya tuh pada diri sendiri karena musahadahnya pada amplang karena lalu amplangnya berberkah. Ini promosi di YouTube nah. Hendak amplang pajar tukar ke sini. Gunung Tunggal. Pas bener nih. Itu tuh amplang kada ada amplangnya nih. Anu banyak nama burung lah. Oh alhamdulillah. Pas semalam ada amplangnya yang ditunjuk lah kan. Iya. Oh. Ayo sarana zikir kalau nang dahulu melihat amplang tuh kan jadi sarana zikir. Cuman paling sampai doa aja biar mudahan payo. Paling gitu. Atau jadi sarana hayalan. Amun aku sugih jual amplang ini babi ini pulang. Misalnya. Lewat dari sini kawan. Buku pedal dan lano. Kita tadung mana? Lesin aja. Jadi lewat sini enggak apa-apa nah. Kawan. Nya tiwas beparak guru ai. Iklan dong. Gerak tangan sampean itu jelas mubasyarah dari pertolongan Tuhan, dari pertolongan Allah Ta'ala. Nah, amplang nang hasil tangan pian tadi itu tawalud. Cuma pian memandang amplang tadi bukan jangan sekali-kali memandang hasil karya pian mutlak. Atas pertolongan Allah Ta'ala juga, lalu jadi sarana zikir. Jadi sarana zikir semuanya. Nah, maulah kupi ini Allah Ta'ala. Nampak jelas nih, ulahan Allah Ta'ala nih. Cuman secara tawalud. Amun nang ini dipadahkan mutlak Allah Ta'ala maulah misalnya nih itihimu hanya siapa sesuai lah undul dipadahkan Allah Ta'ala gitu Allah Ta'ala kan kayak itu bang. Cuman secara musyahadah panaknya kita sirna perbuatan undul nang nampak perbuatan Allah Ta'ala aja lagi. Jadi undulnya tadi disirnaakan karena si undul tadi orang nang la haula wala quwata illa billah. Kita sirnakan perbuatannya, kembalikan kepada afal Allah Ta'ala secara tawalud. Nyaman kalau nyaman aja. Artinya ini nih pakaian orang wali-wali bahari pandangan kayak ini Mas Wiwit. Jangan takutan kita aja orang jangan mengaji nangin tulah aja tuh tak pakai baju panglima aja. Seorang kopral, kadangnya kayak itu bang. Amun Allah Ta'ala sudah membukakan pintu-pintu pemahaman, sekalipun orang tuh buta huruf kan diberi pemahaman kawan. Yahdillah linurihi mayasya. Allah Ta'ala memberikan nur petunjuknya terhadap siapapun yang dikehendaki. Walaupun Ikrimah anak Abu Jahal dibukakan petunjuk be Islam. Nah itu nah. Kebalikannya pulang walaupun kan anak Nabi Nuh ditutup petunjuk ya tinggalan. Itu af'al siapa toh? Af'al Allah Ta'ala. Kalau nah. Jadi jangan ngalih aku nih belajar aja. Jangankan nang Arab berambut ya, jangankan Arab gundul, nang berambut aja kada bisa. Enggak usah, kenapa tuh jar eng betitik 3. Enggak usah putus asa di situ. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah Ta'ala tuh hendak memberikan pemahaman kepada siapa yang dikehendakinya mudah aja. Iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun aja. Nggak memikirkan seorang ini tukang bangunan nah aja. Tihi awak malunung hirang. Ada pantas aku ngaji sifat 20. Misalnya nih, kada kamu kayak itu. Nang pantas ngaji sifat 20 nih aja bubuhan lulusan pesantren. Kada juga. Itu mukallaf semuaan. Mahdang tuha aja jar. Jangan juga. Belum tentu umur tuha seorang masih hidup. Nah. Jadi af'al itu kita menyerahkan apapun perbuatan yang terjadi di alam semesta maupun terjadi pada diri kita seorang, jangan lepas daripada ingat kita itu ingat bahwasanya itu ada hasil dari perbuatan Allah Ta'ala.
baik secara mubasyarah maupun secara tawallud. Ringkasnya cara memakainya adalah ketika Wiwit Purwanto Koncoro Dinomo apa lagi? Cokrokusumo kada usah kepanjangan Mas Wiwit aja kan. Ketika Mas Wiwitnya mengayunkan tangannya mengaduk amplang, dirinya menyadari, cuman ini secara zauqian lah, secara perasaan bukan kaulian. Mun pakai kaulian ngina camuh. Secara perasaan aja, secara zauqian, syuhudan zauqian. Nah, disadari di situ tuh Mas Wiwit diingati bahwasanya gerak tanganku iki. Gerak tanganku ini tiada lain atas pertolongan Allah. Fi'lullah, perbuatan Allah, af'al Allah. Tanpa digerakkan Sang Maha Kuasa, mana mungkin tanganku bisa maulah amplang ini. Dan hasil amplang dari tangan sampean tadi pun juga perbuatan Allah Ta'ala juga dari segi tawaludnya. Nah, gitu. Sebagaimana jadinya huruf dari sepedol ini. Sepedol jangan mengakui tulisan sepedol, melainkan tulisan sang penulis. Nah, tulisan sang penulis. Nah, itu orang nambah takwid bujur-bujur. Nah, itu orang nang bujur-bujur. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal kepada zat yang hidup yang tidak pernah mati. Nang ini, nang bismillah tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku tuh berserah diri. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan dengan billah, bifi'lillah, dengan perbuatan Allah, bi kudratillah, dengan kudrat Allah, bi iradatillah, dengan kehendak Allah. Maka pada waktu itu apapun yang kita gawi semuanya menjadi sarana zikrullah. Semuanya menjadi sarana zikrullah. Anak minum kopi kah? Anak makan nang amplang kah? Amplangnya ada deh. Diulangi pulang. Nah, melihat tisu ini nampak jelas kita kadang melupakan pandangan kita dengan Allah Ta'ala. Karena adanya wujud tisu ini daripada perbuatan Allah Ta'ala secara mubasyarah. Walaupun jahirnya ulahan manusia. Cuman itulah tadi mubasyarah, tawaludnya. Nah, nampak benarnya tawaludnya nih. Nang bergerak tadi mubasyarahnya. Nah, itu. Selanjutnya maha pusan udah ini talo. Nah, itu tuh paling kada kita tuh di af'al dahulu supaya jangan syirik khafi. Karena bila kada tahu di tauhidul af'al ini orang tuh rentan karena syirik khafi. Rasa seorang nang pintar, rasa seorang macam-macam akhirnya orang nang diwadai direndahkan tuh ngalihai lagi. Ini pandirnya aja lah haula wala tahu, tapi pakainya ada tahu. Pakainya ada tahu, sirna akan situ. Hilang perbuatan undul nang adanya lah perbuatan Allah Ta'ala nang mencipta kopi nang ini. Cuman babnya bab tawalud. Nah, tatapai terima kasih lawan Mas Undul. Ngatur suwun nggih tatapai. Karena man lam yaskurina lam yaskurillah. Bila kada berterima kasih kepada manusia, orang tersebut tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Karena pada diri manusia itu ada af'al Allah Ta'ala dari segi tawaludnya. Harus juga sang penulis berterima kasih kepada sepedol. Coba tanpa perantara sepedol kawala mah huruf. Nggak awa. Nah, itu man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Jam berapa? Belum jam 10, belum lah. Mati ya jamnya. Setengah 10. Oh, setengah 10 kalau julak. Ya. Nah, berarti sadang tuh lah. Ya. Cuma nang ringkasnya dulu Enggak. Nang ringkasnya dulu Ya. Dan ini af'al ini ada mubasyarah, ada tawalud. Paham sudah? Kemudian sifat itu ada tentang ma'ani dan maknawiyah. Nah ini nih mengesahkan sifat ma'ani dan maknawiyah. Ringkasnya ulang ma'ani maknawiyah nih supaya nang nyaman malursakan. Hapus yang sini nih. Af'al hapus nih. Nah, af'al tadi dingin hapus dulu nih.
Ya, makna-maknanya itu. Jadi apal tadi bebasyarah tawalud, kita sudah pinando. Sifat nang ini pulang ma'ani maknawiyah. Ma'ani dan maknawiyah. Karena di dalam sifat 20 itu sifat ma'ani dan maknawiyah ini mutlak sifat Allah Ta'ala, bukan sifatnya hamba. Seperti kudrat. Ini nih kudrat. Iradat. Ilmu. Hayat. Sama. Basar dan kalam. Ini adalah merupakan hak Allah Ta'ala lah. Cuman nampak pada hamba. Nah, maknawiyah ini kadirun atau kadiran, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ini ringkasnya sifat 20 nih, ke sifat 7 nih. Ketujuh sifat ini maknawiyah hak Allah Ta'ala juga. Yang maha kuasa, maha berkehendak, maha tahu, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Nang nampak pada diri hamba ini kudrat, kalau lah kuasa. Kuasanya hamba ini tidak akan berfungsi si kuasa di diri kita ini tanpa peranan kadirun nang menolongi. Yang kuasa. Kehendak kita ini kadang mungkin takabul tanpa dikehendaki Allah nang maha berkehendak. Ilmu di diri kita tidak akan mungkin ada keilmuan di diri kita tanpa dikehendaki orang nang memiliki yang alim, yang maha tahu. Hidup di diri kita tiada lain dihidupkan oleh nang maha hidup, nang mendengarkan, nang melihatakan, dan memberikan kata-kata. Ketujuh sifat Allah Ta'ala ini nampak jelas pada diri hamba. Apabila hamba menyandarkan sifat tujuh ini kepada sang pemiliknya, maka jadilah orang tersebut Abdullah, hamba Allah. Bila kadang menyerahkan kepada maknawiyah nang ini ke diri nang musbat nih. Bisa kadang jadi Abdullah, bisa jadi Abdul Syaitan. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, sembah aku itulah jalan yang lurus. Jadi Abdullah orang tuh. Tapi bilanya ke syaitan ditagur Tuhan. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sembah syaitan, jangan jadi abdi syaitan, jangan jadi hamba syaitan. Kenapa jadi tagur Allah Ta'ala? Innahu, sesungguhnya syaitan tersebut lakum aduwwum mubin, musuh kita nang nyata. Bilanya jadi abdu syaitan banglah, orang terasa pak alimnya, rasa hidup itu miliknya, rasa inya nang mampun kuasa, dan ketujuhnya nih jadi hak milik inya. Kada dikembalikan kepada nang ampun sifat, yakni Allah Ta'ala. Jadi harus dipanaakan ketujuh sifat kita ini kepada sang pemilik sifat, yakni sang kadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu aja dulu. Bila kada segera dikembalikan ke sifat tujuh nang ini, ancamannya bisa terkenal zaluman, jahula. Sampai situ aja dulu nah. Enak pulang juga kayaknya. Ada jadi bertamat. Ya. Ini kan mengirim doa kalau nah. Muliakan guru tahlil. Tahlil kan. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب واعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده
سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الأرواح أبينهم بالأرواح من أسمعنا إلى حضرة الموعد النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسي السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين 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 الله آمين الله آمين 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 تقبل الله منكم يا رب تقبل يا كريم